Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahas Yuk Film. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul Blade of the 47 Ronin. Salah satu film yang pernah trending di Netflix ini, Blade of the 47 Ronin, menceritakan tentang pertarungan pendekar samurai yang mengambil latar masa modern. Sequel dari film 47 Ronin ini pun mengisahkan mengenai konfrontasi dengan klan penyihir saingan. Lord Arai terbunuh dan dia diyakini sebagai keturunan terakhir dari 40 prajurit Ronin. Sementara klan penyihir awalnya percaya bahwa mereka telah mengakhiri pemerintahan samurai dengan terbunuhnya keturunan terakhir Ronin, yaitu Arai. Namun ketua klan samurai yang bernama Shinshiro mengetahui bahwa masih ada satu lagi keturunan Ronin yang masih hidup. Mereka harus menemukan orang tersebut secepat mungkin. Bagaimana kisah selengkapnya dalam film yang sangat seru ini? Yuk kita bahas alur ceritanya. Berawal dari seorang pendekar samurai yang bernama Lord Arai, kisah pun dimulai ketika ia mengunjungi sebuah bar untuk menemui salah satu sahabatnya. Arai adalah seorang yang sangat disegani dikarenakan ia adalah penjaga pedang pejuang dari keturunan Ronin, dan sebenarnya Arai adalah keturunan terakhir dari 47 Ronin. Di dalam sebuah ruangan, Arai akhirnya dapat bertemu dengan sahabatnya Hirano, yaitu seorang penyihir sekaligus penjaga pedang penyihir yang sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya. Dan jika pedang pejuang disatukan dengan pedang penyihir, siapapun yang memilikinya akan menjadi seseorang yang tak terkalahkan. Hirano, wait, what? The Tengu sword. But if we unite the sword, it's the only thing that can stop him. Dalam pertemuan mereka, ternyata diketahui oleh seseorang penyihir yang bernama Yurei, yaitu seseorang yang berkeinginan untuk memiliki kedua pedang tersebut, sehingga ia mengutus beberapa anak buahnya untuk membunuh Arai dan juga Hirano. Meskipun mereka berdua dapat mengatasi masalah tersebut, namun Arai dan Hirano akhirnya harus berhadapan langsung dengan Yurei. Kali ini, Arai akan menghadapi anak buah terbaik Yurei yang bernama Sun, dan untuk Hirano sendiri, ia akan menghadapi Yurei. Akan tetapi Hirano dan Yurei yang sama-sama seorang penyihir, tampaknya Yurei dengan kekuatan yang lebih hebat dapat membunuh Hirano saat itu juga. Dan tak lama kemudian, Yurei juga berhasil membunuh Arai. Setelah kematian Arai, para ketua klan samurai akhirnya mengadakan pertemuan rahasia yang dihadiri oleh Lord Ikeda, Lord Shinshiro, dan juga Lord Nico. Mereka pun membahas mengenai Yurei yang telah membunuh Hirano dan juga Arai. Dan beruntungnya, Arai pada saat itu tidak membawa pedang pejuang yang Yurei inginkan. Maka dari itu mereka harus menemukan pedang pejuang terlebih dahulu. Dan dengan bermodalkan ramalan, Lord Shinshiro sangat yakin bahwa ada seseorang yang masih satu keluarga dengan Arai. Dan orang yang ia maksud bernama Luna, seorang gadis dan putri Arai satu-satunya, di mana ia memiliki hobi menjual barang-barang antik. Oh, and a woman, no less. Well, I hope you all will come around. Singkat cerita, Shinshiro ternyata memiliki beberapa anak buah terbaik, di antaranya adalah Mai, Aya, dan Onami, yang sekaligus adalah ponakannya sendiri.
Beberapa saat kemudian, Onami ditugaskan oleh Shinshiro untuk mencari keberadaan Luna bersama dengan Ryo, yaitu seorang pendekar samurai yang dulunya adalah anggota klan Shinshiro. Dalam pertemuan mereka berdua, Ryo memberitahukan Onami yang ternyata Luna saat ini berada di depan mereka. Akan tetapi ketika Luna ingin beranjak pergi, anak buah dari Yurei pun akhirnya bermunculan, di mana mereka memiliki tujuan yang sama untuk mencari keberadaan pedang pejuang yang saat ini berada di tangan Luna. Dengan pengalaman bertarungnya, Ryo dan Onami berhasil membunuh musuhnya tersebut, dan di saat itu pula Shinshiro menemui mereka. Shinshiro mencoba menjelaskan jika Luna adalah keturunan terakhir dari 47 Ronin, yang artinya Luna adalah pewaris pedang pejuang. Father was samurai, one of the best. Mendengar ceramah dari Shinshiro, Luna cukup bingung bagaimana bisa ia adalah seorang pewaris pedang milik pendekar samurai, karena sebetulnya Luna sejak kecil tidak pernah melihat wajah ayahnya sendiri. Untuk menghindari mata-mata dari anak buah Yurei, Lord Shinshiro akhirnya membawa Luna ke tempat persembunyian. Untuk rencana selanjutnya dan dengan tradisi yang telah ratusan tahun dijalankan, Shinshiro harus membawa Luna ke hadapan ketua klan samurai dengan maksud ingin menjadikan Luna sebagai keturunan terakhir 47 Ronin. Dan tanpa persetujuan ketua klan samurai, Luna tidak mungkin akan menjadi bagian dari keluarga samurai. Namun ketika mereka sampai di tempat pertemuan, beberapa anak buah Yurei ternyata telah menunggu kedatangan mereka. Meskipun Shinshiro berhasil mengalahkan mereka, ternyata di sisi lain Lord Ikeda dan Lord Nico berhasil diculik oleh anak buah Yurei. Setelah kejadian tersebut, Shinshiro membawa Luna dan yang lainnya kepada seorang peramal masa depan yang bernama Das. Namun sebelum itu, mereka bertemu dengan anak buah Das yang bernama Hana. Dengan senang hati, Hana mengantar mereka untuk bertemu dengan Das. Dan meskipun Hana berpenampilan seperti ini, percaya atau tidak, Hana adalah seorang petarung yang sangat handal. Tak lama kemudian, Shinshiro akhirnya dapat bertemu dengan Das. Diketahui, Das adalah seorang mata-mata dari klan samurai yang sangat jenius. Selain dapat meramalkan masa depan, Das juga adalah seorang hacker. Dalam pertemuan itu, Das melihat Luna sebagai pewaris terakhir pedang pejuang. Dalam ramalan yang ia lihat, Luna akan menjadi penyelamat bagi semua pejuang samurai. The United Blades, or he kills me. Yeah. Nobody can get to it. That is impossible. Only magic. Untuk misi selanjutnya, mereka harus mencari keberadaan pedang penyihir karena saat ini pedang pejuang telah berada di tangan mereka. Dan yang pasti, mereka harus menemukan terlebih dahulu pedang tersebut. Setelah itu, Shinshiro menyusun rencana di mana ia akan membagi dua kelompok dalam menjalankan misi. Shinshiro dan Mai akan mencari keberadaan Ikeda dan juga Nico. Dan Onami sebagai keponakannya, ia ditugaskan untuk menjadi pemimpin klan, sekaligus melatih Luna bagaimana cara bertarung yang benar. I'll be back as soon as I can. Bersama dengan Ryo dan juga Aya, mereka bertiga pun melatih Luna dengan cukup disiplin. You must hear through the noise. Oh, are you listening? Dude, that blew out my... Damn. Singkat cerita, beberapa hari setelah sesi latihan tersebut usai, Onami dan yang lainnya memutuskan untuk kembali ke tempat persembunyian mereka.
Das kemudian memberitahukan Luna mengenai kehidupan ibunya di masa lalu. Setelah kepergian ibunya, Luna sangat senang dengan melihat kembali wajah ibunya tersebut yang berada di tablet milik Das. Melihat hal ini, Das merelakan untuk memberikan tablet tersebut kepada Luna. Tak hanya itu, Luna juga meminjamkan pedang pejuang kepada Das dengan tujuan sebagai penyelidikan. Beberapa hari telah berlalu yang mana Shinshiro tidak kunjung mengabari mereka. Merasa ada yang aneh, Onami akhirnya berniat ingin mencari keberadaan pamannya tersebut. Dan meskipun ayah telah melarangnya demi keselamatan klan Shinshiro, Onami malah tidak memperdulikan ayah. Untuk mencari keberadaan Shinshiro, Ryo menggunakan sebuah alat pelacak yang terpasang di semua ketua klan. Bukannya Shinshiro yang ia temui, melainkan adalah Nico yang menurutnya berada di sebuah tempat. Tak banyak berpikir panjang, Onami dan rekan-rekannya pun memeriksa tempat tersebut yang ternyata anak buah Yurei memang telah menunggu kedatangan mereka. Di tengah pertarungan tersebut, Shinshiro akhirnya muncul untuk membantu Onami. Setelah itu Shinshiro dan Onami bertemu dengan Yurei. Yurei pun mengatakan jika Luna adalah seorang penyihir sama seperti dirinya, yang berarti Luna adalah anak dari Hirano, bukan dari keturunan 47 Ronin. Hal ini pun diperkuat oleh penemuan Das ketika menyelidiki pedang milik Luna, yang ternyata pedang tersebut bukan pedang pejuang, melainkan adalah pedang penyihir. Kembali kepada mereka berdua, dan di saat Sun bersiap ingin menyerang mereka, Shinshiro memerintahkan Onami untuk keluar, dan terjadilah sebuah pertarungan di tempat itu. Di sisi lain, Onami, Mai, dan Ryo berhasil membasmi anak buah Yurei yang lain, namun tidak dengan Shinshiro yang harus tewas setelah menerima pukulan cukup keras dari Yurei. Menyadari bahwa dirinya tak bisa untuk bertahan, Shinshiro mewariskan cincin ketua klan kepada Onami, yang bisa diartikan Onami akan menjadi penerus Shinshiro sebagai pemimpin klan. Dengan adanya anak buah Yurei yang semakin banyak dan demi keselamatan mereka, akhirnya Ryo dan yang lainnya harus pergi meninggalkan jasad Shinshiro. Beruntung saja Ikeda yang tiba-tiba muncul mencoba untuk menolong mereka untuk melarikan diri. Di tempat berbeda, Hana mencoba untuk membunuh ayah dan juga Das, yang ternyata Hana adalah salah satu anak buah Yurei. Berkat penyamarannya tersebut, Hana menjalankan tugas dari Yurei dengan sangat baik, di mana ia berhasil membunuh ayah dan juga Das, sekaligus mengambil pedang penyihir dari tangan mereka. Namun sebelum kematiannya, Das berhasil mengirim sebuah pesan kepada Luna. Luna yang tak menyadari akan hal ini, ia pun tanpa sengaja melihat Hana membawa pedang miliknya itu. Dan seketika itu juga Luna terkejut melihat Das dan ayah telah tewas. Tak berselang lama, Onami dan yang lainnya tiba di tempat persembunyian. Onami sangat bersedih melihat kedua rekannya tersebut telah tak bernyawa. Singkat cerita, Das dan ayah akhirnya dimakamkan di tempat yang sama. Menyadari jika kehadirannya tersebut membuat beberapa orang mati sia-sia, Luna memutuskan untuk berpisah dari rekan-rekannya tersebut. Namun ketika Luna sampai di bandara,
Pesan dari Das akhirnya sampai kepada dirinya. Dalam pesan tersebut, Das menjelaskan bahwa Luna adalah anak dari Hirano. Hirano sengaja meninggalkan Luna dan juga ibunya dengan tujuan agar Luna tidak mewariskan tugas berat yang telah ayahnya lakukan sebagai penjaga pedang penyihir. Tak hanya itu, Das juga memberitahukan Luna di mana pedang pejuang tersebut disembunyikan. Luna akhirnya bergegas untuk mengambil pedang itu yang berada di sebuah makam. Akan tetapi, Yurei telah mengetahui semuanya dan berencana untuk merebut pedang pejuang dari tangan Luna di saat ia menemukan pedang itu. Malam harinya Luna berhasil menemukan pedang pejuang dan ketika ia akan meninggalkan tempat itu, Yurei dan Sun tiba-tiba muncul untuk merebut pedang tersebut sekaligus membawa Luna. My magic makes yours stronger. I'll take that. Thank you. Mengetahui bahwa Yurei telah berhasil memiliki pedang pejuang dan juga pedang penyihir, Lord Nico membuat rencana untuk menyerang Yurei. Mereka harus bergerak secepat mungkin sebelum Yurei melakukan ritualnya untuk menjadi yang tak terkalahkan. Berbekalkan pelacakan yang dimiliki mereka, Onami dan rekan-rekannya pun berangkat menuju lokasi di mana Yurei berada. Ketika dalam perjalanan, Yurei ternyata telah mengutus beberapa anak buahnya untuk menghadang pergerakan mereka. Setelah berhasil mengalahkan beberapa musuhnya tersebut, mereka pun tiba di lokasi yang mana Yurei ternyata telah melakukan ritual untuk menggabungkan pedang pejuang dan juga pedang penyihir. Ketika kedua pedang tersebut berhasil digabungkan, maka pedang itu akan menjadi pedang Tengu. Jika tidak segera diatasi, Yurei akan menjadi sosok yang tak dapat dikalahkan oleh siapapun. Di saat itu pula, Ikeda ternyata telah bersekongkol bersama Yurei dan dapat kita artikan, Ikeda telah berkhianat sebagai anggota tertinggi samurai. Tak lama kemudian, ketika mereka telah tiba di tempat itu, Onami harus melawan Hana, Ryo dengan Sun, dan Neko terpaksa untuk menghadapi sahabatnya yang berkhianat, yaitu Ikeda. Dan di lain tempat, Mai berjuang untuk membasmi anak buah Yurei yang lain. Menyadari akan kedatangan anak buah Nico yang membawa senjata, Yurei pun tak tinggal diam yang mana ia sebagai penyihir dengan sangat mudah untuk mengalahkan mereka semua. My sister! Di akhir aksi mereka, Onami tampaknya dapat mengalahkan Hana. Begitupun juga dengan Ryo dan Neko yang berhasil mengalahkan musuhnya tersebut. Setelah itu, Onami dan Ryo akan menghadapi Yurei. Dan ketika itu juga, Yurei melepaskan ikatan di tangan Luna sekaligus menawarkannya untuk bergabung sebagaimana sesama penyihir. Akan tetapi, Luna memilih bergabung dengan Onami. Merasa kesal, Yurei mencoba untuk membunuh mereka bertiga. Dalam pertarungan ini, Yurei sangat sulit untuk ditumbangkan meskipun mereka menggunakan berbagai senjata.
Luna mencoba untuk membunuh Yurei menggunakan pedang Tengu, namun Luna tidak berhasil karena ia sendiri adalah keturunan penyihir, bukan dari keturunan pejuang samurai. Namun ketika pedang tersebut berada di tangan Onami, pedang itu pun bercahaya yang artinya Onami adalah keturunan terakhir dari 47 Ronin. Entah siapa orang tua Onami yang sebenarnya, yang pasti Onami berhasil mengalahkan Yurei di saat Luna menggunakan sihirnya yang membuat Yurei tidak bisa bergerak sedikit pun. Dengan sekali sayatan saja, Yurei akhirnya dapat dikalahkan. Beberapa hari kemudian, Luna memutuskan tinggal bersama Onami. Dan di akhir film ini, Lord Nico meminta Onami untuk menghadiri acara pelantikan sebagai ketua klan Shinshiro. Dengan pedang Tengu yang ia bawa, Onami resmi memimpin sekaligus meneruskan perjuangan pamannya tersebut. Oke semua, jika ada kesalahan dalam film ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.